Om Swastiastu, salam hormat. Halo adik-adik, kali ini kakak akan mengajarkan tentang konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, yang pertama kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Ika Eva Parenapura dengan NIM 20110311192 dari kelas 3B. Nah, pada pembahasan kali ini, ada pun topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang konsep bangun datar, yang kedua kesebangunan, dan yang ketiga yaitu kongruensi segitiga. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang konsep bangun datar. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, apakah kalian pernah melihat bangun datar di sekitar kalian? Ya, benar sekali. Contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kita yaitu seperti jam, buku, kertas, meja, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa itu bangun datar? Nah, bangun datar merupakan suatu bangun atau benda yang berbentuk dua dimensi atau tidak memiliki ruang. Nah, adapun bangun datar yaitu yang pertama ada persegi. Nah, persegi ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, dan yang ketiga yaitu memiliki sumbu simetri putar sebanyak 4 sumbu dan 4 lipatan. Adapun rumus dari persegi ini yaitu yang pertama rumus keliling persegi, di mana rumusnya adalah S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Dan yang kedua yaitu ada luas persegi, itu rumusnya S kali S. Nah, S ini dimaksud adalah sisi dari persegi. Yang kedua ada persegi panjang. Nah, ciri-ciri dari persegi panjang ini yaitu memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Maksudnya ada sisi lebar, yang dimana sisi lebar itu adalah kiri dan kanan, dan sisi panjang adalah atas dan bawah. Nah, yang kedua yaitu memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat. Yang ketiga memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, dan yang keempat yaitu memiliki 2 diagonal yang dimana sama panjang. Adapun rumus dari persegi panjang ini yaitu yang pertama ada keliling persegi panjang. Caranya atau rumusnya yaitu 2 kali P tambah L. Dan yang kedua ada luas persegi panjang, itu rumusnya adalah P kali L. Nah, P ini disebut panjang dan L disebut lebar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada segitiga. Nah, ciri-ciri dari segitiga ini yaitu yang pertama, segitiga siku-siku memiliki 3 sisi dengan satu sudutnya yaitu 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki itu memiliki 3 sisi dengan panjang yang sama dan sudut yang sama yaitu 60 derajat. Yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Ini memiliki 3 sisi dengan 2 sisinya memiliki panjang yang sama. Adapun rumus dari segitiga yaitu rumus keliling dan rumus luas. Nah, rumus keliling yaitu A tambah B tambah C atau sisi tambah sisi tambah sisi. Yang kedua ada luas segitiga yaitu 1/2 kali A kali T, atau bisa juga A kali T per 2. Nah, yang dimana A itu adalah alas dan T itu adalah tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang kedua memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang. Yang ketiga yaitu memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran.
Adapun rumus dari lingkaran, yaitu yang pertama rumus keliling lingkaran, yang dimana rumusnya yaitu 2V kali R, atau bisa juga V kali D, yang dimana V itu adalah 3,14 atau V sama dengan 22/7, dan R adalah jari-jari lingkaran, dan D adalah diameter lingkaran. Sedangkan mencari luas lingkaran yaitu V kali R pangkat 2. Selanjutnya adalah trapesium. Nah, ciri-ciri dari trapesium ini yaitu memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar. Yang kedua, memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang ketiga, trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Nah, rumus dari trapesium yaitu mencari keliling trapesium adalah AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, ABCD adalah sumbu dari trapesium. Selanjutnya yaitu luas dari trapesium yaitu 1/2 dalam kurung B1 ditambah B2 dikali T. Nah, B1 dan B2 adalah panjang sisi sejajar, dan T itu adalah tinggi. Nah, kita lanjut ke materi kesebangunan. Nah, apakah bangun datar di samping ini dapat dikatakan sebangun? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kesebangunan merupakan 2 buah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama. Nah, adapun syarat kesebangunan yaitu yang pertama, kedua bangunan itu memiliki ukuran sudut yang seletak sama besar. Dan yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, contoh kesebangunan yaitu di sini ada 2 buah bangun datar, yang dimana yang pertama itu atau yang pertama ini kita sebut bangun datar A, dan ini kita sebut bangun datar B. Yang kecil ini bangun datar A, dan yang besar ini bangun datar B. Nah, bangun datar A ini bangun datar B. Nah, bangun datar A ini memiliki panjang yaitu 4 cm dan lebar adalah 8 cm. Dan bangun datar B itu memiliki panjang 8 cm dan lebar 16 cm. Nah, apakah kedua bangun datar di atas tersebut adalah atau dapat disebut sebangun? Nah, mari kita buktikan bersama-sama. Nah, ingatlah syarat kesebangunan yaitu harus memiliki bentuk yang sama dan sisi yang bersesuaian atau sisi yang sebanding. Nah, jadi kita lihat bentuknya. Bentuk bangun datar A dan bentuk bangun datar B. Apakah ini bentuknya sama? Ya, benar sekali. Ini bangun datar A dan bangun datar B ini yaitu sama. Yaitu sama-sama persegi panjang. Nah, sekarang kita akan menentukan sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, jadi caranya di sini yaitu panjang A dibagi dengan panjang B, atau panjang A berbanding panjang B. Nah, di mana panjang A yaitu 4
dan panjang B adalah 8. Nah, 4 berbanding 8 itu kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 4. Maka didapatkan hasil 1 berbanding 2. Nah, selanjutnya kita mencari lebar dari kedua bangun tersebut, yaitu yang pertama bangun A lebarnya adalah 8 cm. Kita tulis di sini 8, dan yang B itu 16 cm. Nah, kita sederhanakan sekarang, yaitu sama-sama dibagi 8. Nah, jadi itu mendapatkan hasil 1 berbanding 2. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kedua bangunan atau bangun datar di atas itu adalah sebangun. Nah, sekarang kita masuk ke kongruensi bangun segitiga. Nah, dua segitiga itu dapat disebut kongruen jika itu sebangun atau sama. Tetapi dalam kongruensi ini ada syarat yang menyatakan bahwa dua segitiga dapat dinyatakan kongruen. Nah, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang sesuai itu sama panjang. Yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini kakak memiliki contoh, yaitu ada segitiga. Nah, segitiga ini itu memiliki sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, apakah segitiga ini kongruen? Kita buktikan, yaitu yang pertama, perhatikanlah dua sisi dan sudut yang mengapitnya, yaitu sudut AD sama dengan sudut BD, dan yang kedua sudut AC sama dengan sudut BC. Nah, sudut D yang dimana BC ini menghimpit sisi BD, sedangkan sudut D AC menghimpit sudut AD. Nah, jika segitiga ADC dilipat pada sumbu DC, maka sudut BDC akan tepat menutupi sudut ADC. Sekaligus juga membuktikan bahwa segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC. Nah, sebab keduanya saling mengapa demikian? Sebab keduanya saling menutupi satu sama lain. Dan yang kedua, yaitu perhatikanlah sebuah sisi dan dua sudut yang berada pada sisi tersebut. Nah, jadi sudut DC itu sama ada sudut DC juga, yang dimana itu berhimpitan. Kedua, sudut ADC itu sama dengan sudut BDC. Dan yang terakhir, ACD itu sama dengan sudut BDC, BC, dan D. Seperti itu. Jika pada dua segitiga berlaku seperti di atas, maka segitiga tersebut bisa dinyatakan kongruen. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kakak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.